Oke guys, welcome back to King Vengeance Channel. Jadi aku udah lama nggak bikin live streaming Valorant atau game-game lain, ya karena kesibukan lain lah. Nah cuman nih, karena kan aku lagi sibuk mikirin skripsi kan. Butuh penyegaran atau apa ya istilahnya ya? Teman diskusi ya, walaupun ini nanti topiknya bisa melebar kemana-mana. Bisa aku bahas soal gaming, bisa aku bahas soal sesuatu hal yang emang ada kaitannya sama jurusanku, yaitu teknik mesin atau ya yang lain-lain lah. Yang tapi ini yang lagi terlintas di kepala aku kan, jadi kemarin tuh kan aku pas lagi turnamen offline itu, uh, mousepad gue hilang. Nah mousepad gue hilang, ceritanya mousepad gue itu mousepad yang tipenya kontrol gitu ya. Nah terus aku cari pengganti lagi mousepad juga, nah itu tipenya juga kontrol. Tapi yang ku rasa ini yang baru nih sangat dogshit gitu loh. Maksudnya bukan bukan dogshit jelek, tapi dia bilang kontrol tapi sebenarnya kenceng banget gitu. Yang dulu tuh mousepad gue tuh endgame IMC. Nah yang sekarang itu tuh ninjutsu NPC. Nah, kenapa ini tuh menjadi keresahanku, karena gini, eh, yang aku lihat ini tuh di dunia industri mousepad itu tuh, eh, semuanya itu subjektif. Jadi misalkan si produsen ini bilang ini tuh tipenya kontrol, ini tipenya speed, ini tipenya balance. Tapi ketika misalkan di review-review, entah review youtuber atau review apa namanya di Reddit segala macam kan, nah itu tuh selalu beda gitu loh. Ada yang bilang ini tuh kenceng di initial frictionnya, atau initial frictionnya kecil, berarti ketika mouse lu ini tuh diem, mouse mu ini diem, dia tuh mau geraknya itu tuh enteng gitu. Tapi dia dynamic frictionnya gede, jadi ketika ini udah gerak gampang banget buat berhenti. Nah ini tuh ciri khasnya si endgame EMC ini. Jadi tuh dia mau speed control tapi dia gerak di awalnya tuh kenceng. Nah beda kalau misal mousepad control yang gue pernah coba sih, aku nggak pernah nyoba segitu banyak mousepad. Kayak misalkan si Waste All Fukuro misal. Nah dia ini tuh initial friction lu sedengan, dynamic friction juga sedengan, jadi itu dia nggak semudah geser itu, tapi ngeremnya juga nggak sekenceng ngeremnya si endgame EMC gitu. Nah terus, karena ya apa ya, butuh cepet segala macem, ya udah belilah aku Ninjutsu NPC gitu. Karena yang aku lihat dia tipenya, lumayan balance to control, tapi dari review-review itu dia lebih lambat daripada Artisan Zero, dan lebih kencang daripada LGG Saturn Pro gitu kan. Nah, sedangkan yang aku bayangkan, meskipun emang belum pernah nyoba Saturn Pro itu tuh, eh harusnya tuh dia lambat gitu loh. Sedikit lebih kenceng daripada EMC, tapi ya hitungannya lumayan kontrol, lumayan mousepad slow gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah itu, lagi-lagi konsumen itu nerawang gitu loh. Lagi-lagi konsumen nerawang, dan ya udah, kita sebagai konsumen cuma bisa, berharap semoga pilihan ini benar gitu kan. Nah, kenapa di industri mousepad ini tuh nggak dibikin sebuah standarisasi seperti halnya kayak misal, eh, apa ya, ada ASTM-nya gitu. Misalkan uji initial friction sama uji dynamic friction, uji gaya gesek gitu. Nah, jadi nanti misalkan memang ada angka-angka yang keluar by data itu tuh bisa dibikin seperti table gitu loh. Karena aku pernah ngeliat beberapa apa namanya, beberapa reviewer itu di Reddit terutama itu tuh mereka ngebikin tabel gitu. Tapi itu atas dasar pengujian mereka sendiri. Nah, sebenarnya inisiatifnya tuh bagus, tapi, kenapa hal-hal seperti itu nggak diterapin aja di semua industri, apa ya, di keseluruhan di industri mousepad gitu loh, karena biar nggak se subjektif itu.
di hal-hal yang sebenarnya bisa dirasa objektif. Beda kalau audio kan audio orang emang pengen bassnya gede atau pengen bassnya mundur segala macam lah. Tapi kan lagi-lagi kalau kayak industri mousepad ini tuh bisa diuji dengan secara mekanis dan saintifik gitu loh. Soalnya nih misal di youtuber yang suka review mousepad seperti I'm Adept gitu kan, dia ngeglide misal ini mousepad ya, terus ini mouse. Nah dia tuh diuji nih di misal nih di ya udah di glide gitu kan, dijatohin miring gitu kan. Nah habis itu nanti di mousepad lain dia uji gitu juga, jadi dibandingin gitu kan glide-nya lebih kencang mana gitu kan. Nah tapi ya aku paham dia cuman sebagai basicnya tuh gamer gitu, dia nggak tahu menahu soal masalah standarisasi uji mekanis gitu kan. Nah tapi kenapa nggak ada nih salah satu anak mesin gitu yang berinovasi, kenapa nggak ngebuat ini tuh di ada standarisasinya gitu. Misal nih kita kita punya 1.000 mousepad gitu ya, 1.000 mousepad dari Artisan, dari Endgame, dari Fantech, dari ya segala macam brand lah. Nah dibikin nih misalnya standarnya nih eh ini mousepadnya nih, terus ini mejanya ya, ini mejanya. Nah ini tuh ada sudutnya nih, misalkan dibikin semuanya nih nguji selalu di 30 derajat gitu, selalu nguji di 30 derajat. Terus mouse fitnya mousepadnya mouse-nya itu pakai satu mouse yang sama. Misalkan sekarang kan semua pro gamer tuh mostly pakai G Pro X Superlight kan, eh G Pro X. Nah nanti diuji juga ketika pakai mouse fit yang dot gini atau yang emang bentuk bawaannya gitu, tapi dari brand mouse fit yang sama. Karena kalau yang belum tahu nih, jadi Mosfet itu banyak brandnya juga. Yang misalkan ini aku pakai ESP Tiger gitu, yang Ice V2. Nah, jadi tuh nanti pakai pakai versi yang sama, terus versi yang sama tapi beda bentuk. Ada yang dot, ada yang emang bentuknya emang sesuai fitnya gitu kan. Jadi memang biar tahu kamu sebagai user mousepad yang dot sama mousepad yang default itu tuh lebih cocok pakai mousepad yang mana gitu. Karena gini, mungkin belum buat yang belum tahu, emang ngapain sih pakai mousepad yang bintik-bintik gini sama yang enggak gitu. Jadi tuh bedanya sebenarnya nggak semua orang bisa ngerasain dan sesensitif itu sih, tapi mostly gamer-gamer yang emang entusias itu tuh bisa. Dari itu gini, misal anggap aja ini kayak sepatu bola gitu kan, dan mousepad ini tuh kayak lapangannya. Nah nggak semua mousepad itu tuh empuk dan nggak semua mousepad itu keras, jadi ada levelnya, ada hard, ada mid, ada soft, ada X soft. Nah yang X soft ini tuh empuk banget gitu kan. Nah jadi dia ini misalkan nih kalian gerakin mouse terus kalian tekan cek gitu, mouse kalian itu bisa kependem di dalam mousepad gitu rasanya. Nah dan ini tuh bisa kebantu kalau apalagi apa ya maksudnya, eh mousepad dengan tipe soft dan X soft ini tuh buat ngerem bisa sangat terbantu dengan mouse fit kalian yang bentuknya dot. Karena misalkan ini mouse ya, nah dot ada tiga gini kan. Nah anggap aja ini tuh kayak sepatu bola nih yang dipakai pemain bola buat lari di lapangan, yang emang teksturnya tuh bisa nancep gitu ya. Jadi ketika ini ngerem tuh bisa cek gitu. Nah tapi eh, nggak selalu juga yang kayak gini tuh ngeremnya bagus gitu. Kalau misalkan di mousepad yang hard sama mid gitu, karena ini sama aja nggak bisa mendem ke dalam gitu, nggak bisa mendem ke dalam mousepadnya. Jadi buat yang mousepadnya hard sama mid ini tuh secara teori aku lagi-lagi ini gara-gara sering baca-baca di Reddit, ada perdebatan fisika gini-gini lah. Nah ini tuh sebenarnya aku bisa nyimpulin kalau buat hard sama mid itu tuh paling bagus pakai mousepad yang emang bawaannya gitu, yang emang bentuknya tuh lebar gitu, yang perkenaannya tuh lebar. Jadi dia ngerem karena memang gesekannya tuh apa ya, permukaan geseknya itu tuh gede gitu. Nah
karena permukaan gesek yang gede terus dia berhenti. Nah, beda kalau ini tuh permukaan geseknya tuh kecil. Kan secara teori harusnya permukaan yang bergesekan semakin luas maka semakin cepat buat ngeremnya. Nah, tapi buat yang kasus ini tadi, ini tuh teorinya seperti kayak sepatu bola gitu. Jadi tuh ada poolnya terus nancep gitu ke dalam mousepad-nya. Cek gitu. Nah, makanya mungkin kalau ada nih viewer-viewerku yang bisa ngebantu buat penelitian kecil-kecilan gitu kan. Kan maksudnya kalau kalau skripsi itu kan ada tuntutannya gede. Ini kan nyantai aja sebagai penelitian nyantai gitu kan. Untuk memenuhi rasa keingintahuanku gitu. Soal masalah mousepad sama mousefit ini. Jadi itu kan kesannya kayak percuma gitu. Kamu beli artisan nih 1 juta, LGG Saturn Pro 900 ribu gitu, gitu kan. Tapi kalian nih beli eh, kayak beli kucing dalam karung. Kalian nih cuman kata reviewer ini rasanya gini, kata reviewer rasanya gini. Nah, biar orang-orang yang mau beli itu tuh apa ya lebih bisa menggambarkan dengan kondisi mousepad dia yang sekarang dia pengen ganti seperti apa itu tuh gampang karena yang aku lihat di industri mousepad ini sebenarnya pasarnya tuh kecil gitu tapi di pasar kecil itu kebanyakan orang-orang nih duitnya terlalu banyak gitu jadi dibuang-buang aja di situ misalkan aku beli artisan zero gitu nggak cocok ini kecepatan gitu gue pengen beli ini NPC masih kecepatan nggak lah gitu baru aku beli satu 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 lagi sampai numpuk banyak gitu kan. Nah, sedangkan kalau udah numpuk banyak meskipun aku cuma nyoba 1 biji, itu ujungnya jadi koleksi doang karena kalau aku jual harganya anjlok gitu loh. Siapa sih orang yang mau beli mousepad bekas itu kan hitungannya kayak kayak barang apa ya Mas ya? Hitungannya barang kayak baju karena itu mousepad kan cloth ya, Bang. Bahannya kain. Nah, itu tuh bukan sebuah kayak plastik gini gitu. Nah, dan lagi sekarang tuh lagi ngetren mousepad yang kayak glass pad gitu kan. Nah, sedangkan riset aku ini apa ya topiknya tentang komposit gitu. Dan mulai ada beberapa jenis mousepad tuh yang pakai resin gitu. Jadi dia dia hard pad nih keras. eh Biar dia ini tuh nggak apa ya namanya? Nggak fragile si glass pad. Kan kalau si glass pad itu ketika dia nerima impact nih pecah kan misalkan aku mau game kesel mati blar anjing gitu ya pecah karena glass pad nah kalau pakai komposit itu mostly lebih apa ya namanya lebih tahan sama impact gitu lebih lebih tahan sama impact dan misal pun hancur itu tuh nggak bentuk pecah berkeping-keping yang ngebuat berdarah gitu loh dan juga apa namanya si komposit ini bisa dibikin gimana caranya biar bentuknya tuh nggak terlalu apa ya sifat fisiknya tuh nggak terlalu keras gitu jadi misal dia bentuk apa ya dia mungkin kalau nggak ditekan itu ya hitungannya kaku gitu tapi ketika kalian paksa ada load misal kalian tekan gitu kan siapa tahu ada bisa bentuknya empuk nggak tahu lah itu nanti pakai bahannya apa segala macam itu nanti ya itu cuma masih teori liarku gitu loh nah siapa tahu ada yang minat buat membahas hal beginian boleh lah nah dan juga mungkin buat next next video tuh nanti aku nggak cuma ngebahas soal apa ya mousepad atau mouse doang karena aku juga ada ketertarikan di audio ada di keyboard segala macam nah tapi nanti karena basicnya aku anak mesin ya nanti otomatis topiknya akan ngait-ngaitnya ke situ lah nah mungkin kalau ada yang tertarik sama video gua atau mungkin kalian suka bisa like dan subscribe thank you